Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيتها الحاضرات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته حتى يأتينا اليقين. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya hingga kematian mendatangi setiap kita. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mewafatkan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan husnul khatimah, di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Di awal majlis ilmu yang kita cintai ini, mari kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah limpahan ampunan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan bermohon kepada Allah agar kita dibukakan pintu-pintu rahmat dan karunia-Nya. Rabbana zidna ilman, Rabbana rzuqna fahman, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم آمين. Dan tidak lupa kita doakan kepada kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ini, kita akan mempelajari satu pembahasan di dalam kitab Matan Abi Syuja', yaitu kitab fikih yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, dalam fikih madhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Kali ini insyaallah kita akan mempelajari bab atau pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan, terhadap orang yang haid, nifas, junub, dan yang berhadas. Maksud berhadas di sini adalah hadas kecil. Saya izin membacakan dulu redaksi pembahasannya yang ditulis oleh Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi muharramatil haidhi wan nifasi. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya'a. As-salatu was-sawmu wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wat tawafu wal wat'u wal istimta'u bima baina as-surrati war rukbati. Faslun fi muharramatil junubi wal muhdithi. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. الحمد لله. بسم الله. فصل. Pembahasan fi muharramatil haidhi wan nifasi. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Ini bapak-bapak ngalah dulu ya. Ini bagian ibu-ibu. Ini sangat penting untuk dibahas, dipelajari, karena yang hadir di sini pasti mengalami salah satu atau lebih dari satu keadaan yang akan kita pelajari. Bisa jadi haid atau nifas, dan ini hanya berlaku untuk kaum muslimah, ya, perempuan, atau laki dan perempuan juga mengalaminya, seperti junub, ya, dan hadas kecil. Jadi ini penting untuk kita pelajari larangan-larangan apa saja yang ditetapkan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, berdasarkan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang berlaku untuk orang yang haid, nifas, junub, dan berhadas kecil. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'. Ini perhatikan ibu-ibu khususnya, wabil khusus kaum muslimah, ada 8 perkara. Ada 8 perkara yang diharamkan bagi yang haid dan nifas. Haid dan nifas ini termasuk hadas besar. Haid dan nifas termasuk hadas besar. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, jamaah sekalian, ini penting ya, pengetahuan bagi bapak-bapak sekalian sebagai seorang suami, bahwa waktu paling cepat perempuan itu haid, waktu paling cepat perempuan itu melalui masa haidnya itu sehari semalam. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu waktu tercepat perempuan itu melalui masa haidnya, sehari semalam. Normalnya 6-7 hari. Paling lama itu 15 hari. Paling lama berapa? 15 hari. Jadi kalau istri di rumah, ya, normalnya, umumnya 6-7 hari. Kemudian ya, suatu ketika misalnya di hari ketiga sudah berhenti, ya, kemudian di hari kelima, ya, keluar lagi, timbul bercak darah. Nah, ini bapak sudah, para suami sudah
punya pengetahuan tentang hal ini. Ya. Kalau memang kebiasaannya 6 hari, maka yang jadi patokan 6 dan 7 hari itu. Jadi kalau misalnya istri di rumah ya, curcol gitu ya, curhat ya, ini sudah berhenti belum ya? Ya, bilang, ambil kebiasaannya ya, 6 sampai 7 hari. Jadi kalau 3 hari berhenti ya, kemudian hari keempatnya tidak keluar ya, hari kelimanya keluar, nah, maka itu masih darah haid ya. Jadi dinasihatkan istri ambil kebiasaannya 6 sampai 7 hari ya. Namun kalau siklus haidnya berantakan ya, bisa jadi karena yakni ada penyakit ya, wallahu alam, atau keadaan yang lainnya ya, sehingga bisa jadi lebih dari 7 hari ya, 10 hari ya, atau 12 hari ya, berantakan, maka ambil waktu yang paling lama, yaitu 15 hari ya. Jika seandainya dia ya, istri atau perempuan itu ya, beberapa kali pernah melalui masa haidnya selama 15 hari, nah itu jadi patokan itu nanti. Jadi paling lamanya adalah berapa hari? 15 hari. Berbeda dengan nifas. Nifas itu ya, masa tercepat seorang perempuan selesai dari nifasnya, artinya orang yang baru melahirkan, itu bisa langsung hilang. Jadi darah itu keluar ketika melahirkan ya, selesai sudah. Jadi sekejap saja, itu paling cepat ya. Sementara masa paling lama itu 60 hari. Normalnya 40 hari. Ini kita hendaknya tahu ya. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, dijelaskan demikian. Baik. Ada 8 hal atau 8 perkara ya, seorang yang haid dan nifas itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Pertama, salat. Kedua, puasa. Ini jelas ya, salat dan puasa ini sesuatu yang sudah tetap ya, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya bahwa kaum wanita ini ya, memiliki kekurangan di dalam agamanya. Kekurangan di dalam agamanya. Ya. Sahabat bertanya, ya, kekurangan dalam agama itu seperti apa untuk kaum wanita ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah perempuan ketika haid dia tidak sholat dan tidak puasa, itulah kekurangan dia dalam agama. Jadi kekurangan dalam agama bagi seorang perempuan ya, di suatu masa tertentu ya, terputus ibadahnya ya, tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasa. Namun dalam satu riwayat dari Ummul Mukminin, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa kami diperintahkan, yakni kaum wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Jadi ketika datang haid itu, salat, puasa ditinggalkan, puasa wajib ditinggalkan. Tapi kata Rasulullah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Jadi puasanya dilakukan nanti di luar bulan Ramadan atau setelah masa haid itu selesai, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi salat yang ditinggalkan selama haid itu tidak diqadha. Ya. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kemudian perempuan itu hilang pahala salatnya? Maka
Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah jika seorang muslim dia istiqamah melakukan ibadah, maka ketika dia safar atau ketika sakit, nah haid ini dikategorikan sakit, Pak. Karena haid ini adalah sesuatu yang bukan pilihan, gitu kan? Seperti sakit. Nah, ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindarkan. Begitu juga haid. Ini bukan suatu pilihan untuk perempuan, haid dan nifas itu. Ya. Maka ketika wanita atau perempuan sedang haid, namun dia merupakan yakni seorang muslimah yang istiqamah melakukan ibadah, ya, salat 5 waktunya tidak ditinggalkan tepat waktu, maka ketika haid itu, ya, Allah tetapkan pahala salat untuknya. Jadi selama haid itu, ya, pahala salat tetap ditetapkan untuknya. Begitupun amal salih lainnya yang ditinggalkan seperti membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini catatannya kalau dia istiqamah dalam ibadahnya ketika tidak dalam kondisi haid. Begitupun laki-laki, ya, kalau dia dalam kondisi yang istiqamah, ya, kemudian ternyata pada waktu safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita ketika safar, ya, dan Nabi contohkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat sunnah ketika safar. Ya, sholat rawatib itu tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, seperti sholat sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan ketika safar, kecuali qabliyah subuh tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Ya. Dan sholat tahajud dan witir itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Nah, di saat itu, ya, ketika seorang laki-laki, ya, dia istiqomah menjalankan ibadahnya, di saat safar dia tinggalkan sholat sunnah itu, ya, maka pahalanya tetap, ya, Allah berikan kepadanya. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi baru disebutkan 2 larangan, ya, untuk orang yang haid dan nifas. Pertama apa? Salat. Kedua, puasa. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat, wa massul mushafi wa hamluhu, ya, menyentuh mushaf dan membawanya. Ini diperhatikan jamaah wanita khususnya. Mayoritas ulama, ya, dari berbagai mazhab, ya, terkhusus mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, hukum perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran atau menyentuh dan membawa Al-Quran itu adalah haram, ya, dilarang, ya. Baik membaca Al-Quran itu dengan hafalannya ataupun melihat tanpa menyentuhnya. Baik dengan hafalannya, ya, misalnya ibu-ibu hafal surat Al-Baqarah, ya, murajaah ketika haid, ya. Kalau sengaja melakukannya, ya, niatnya untuk membaca Al-Quran, ya, hafalan atau membaca Al-Quran tapi tidak menyentuhnya, ini berdosa, ya, berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ya. Jadi membaca Al-Quran baik hafalan maupun dengan melihat mushaf tapi tidak menyentuhnya, dan menyentuh mushaf juga membawanya, itu haram hukumnya. Namun ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat. Ini kita harus berlapang dada, ya. Kalau ada sebagian kaum muslimah, ya, ketika sedang haid dia tetap membaca Al-Quran tapi dengan tidak menyentuhnya, dengan catatan, ini jamaah sekalian khususnya ibu-ibu, ya, sebagai pengetahuan juga untuk kita, ya, jamaah laki-laki, dengan catatan, ini catatannya ketat sekali. Pertama, ya, kalau kondisinya sangat darurat, ya, artinya dia sebagai seorang pengajar Al-Quran, ya, sebagai seorang guru, ya, itu pun kalau dia mengajarkan Al-Quran, ya, niatnya bukan untuk membaca Al-Quran tapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi niatnya apa? Berzikir, bukan untuk membaca Al-Quran, ya. Itu catatannya, ya. Kedua,
sebagai misalnya penuntut ilmu yang ketika itu sedang ujian, misalnya ujian Al-Quran, dia sedang haid. Ini perlu dipahami ya, kaum muslimah, bisa jadi anak perempuannya suatu ketika ujian Al-Quran sedang haid. Ini bagaimana? Dalam kondisi tersebut ya dibolehkan, tapi berdasarkan mayoritas ulama tadi ya, dengan catatan apa? Dia membacanya ya, niatnya untuk berzikir, bukan untuk membaca Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya. Sebagaimana ketika kita sedang sujud, itu kan diperintahkan untuk banyak berdoa ya. Ketika sedang sujud dalam sholat, sujud apapun, sujud yang pertama kah, kedua kah ya, yang sholatnya 2 rakaat atau sholatnya 4 rakaat, di setiap sujud untuk memperbanyak sujud ya. Kalau kita sedang sholat sendirian misalnya, atau sedang berjamaah, imamnya memperbanyak sujud, tidak ada masalah ya. Ketika kita berdoa di dalam sujud dengan yakni mengambil doa dari Al-Quran ya, bagaimana hukumnya? Dibolehkan. Niatnya apa? Niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi untuk berdoa, mengambil doa itu dari Al-Quran ya. Karena kalau niatnya membaca Al-Quran ketika sujud itu dilarang ya. Ketika ruku dan ketika sujud itu dilarang untuk membaca Al-Quran. Tapi ketika di dalam sujud kita berdoa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ayat Al-Quran ya. Tapi niatnya untuk berdoa, maka itu dibolehkan. Nah, begitupun dengan tadi kasusnya. Jadi ulama yang membolehkan ya, perempuan yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran itu dengan catatan yang ketat ya. Apa catatannya? Ya, niatnya untuk berzikir kepada Allah, dan itu pun tidak sembarang orang ya. Orang yang memang kondisinya darurat, dia sebagai pengajar Al-Quran atau orang yang belajar, yang sedang diuji ya, hafalan Al-Qurannya. Dipahami ya jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, termasuk itu Ustaz. Nah, itu kan kondisinya darurat ya. Dia sebagai peserta. Jadi kalau misalnya dia mengikuti hifdzul Quran ya, berdasarkan tadi ulama yang membolehkan ya, maka niatnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya membaca Al-Quran itu tadi. Nah, ini kita kembali kepada hukum mayoritas ulama yang mengharamkan ya, orang yang haid dan nifas membaca Al-Quran. Kalau menyentuh dan membawanya jelas ya, ini membacanya. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan ya, membolehkan tadi. Taib. Ini kita selesaikan dulu ya jamaah sekalian. Taib. Menyentuh dan membawa Al-Quran ini jelas jamaah sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 80. La yamassuhu illal mutahharun ya. Tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci ya. Orang-orang yang sudah terangkat hadasnya, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Nabi SAW bersabda, La yamassul Quran illa tahirun ya. Janganlah ya, seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, kata Nabi SAW, yang sudah terangkat hadasnya, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Bahkan Nabi SAW beliau biasa membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat. Jadi Nabi SAW punya kebiasaan membaca Al-Quran di hadapan para sahabat, dan para sahabat yakni bersaksi tentang hal itu, bahwa Nabi SAW ya, hanya ketika sedang junub saja tidak membacakan Al-Quran kepada kami. Jadi Nabi SAW ketika sedang junub itu tidak membacakan Al-Quran kepada kami. Adapun selain itu beliau membacakan Al-Quran. Nah, termasuk ketika misalnya hadas kecil ya, ketika hadas kecil disebabkan karena buang air kecil, buang air besar, kentut gitu ya.
terangkat hadas kecil itu dengan wudu, ya. Dalam kondisi dia belum berwudu, masih batal, dia masih boleh membaca Al-Quran, tapi tidak menyentuh Al-Quran, gitu ya. Membacanya masih bisa, tapi menyentuhnya tidak bisa. Berbeda dengan orang yang haid dan nifas serta junub tadi, ya, mayoritas ulama mengharamkan, ya, membaca Al-Quran baik hafalan maupun melihat tanpa menyentuh, gitu ya. Baik. Ini yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ya. Wadukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Nah, ini jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, ya. Mayoritas ulama, ya, mengharamkan, ya, wanita yang haid, ya, atau nifas masuk ke dalam masjid, ya, untuk misalnya menghadiri majlis ta'lim misalnya. Itu dilarang, ya, haram hukumnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu memerintahkan kepada para sahabat untuk, ya, menyeru orang-orang yang haid itu keluar dari rumahnya. Ya. Jadi kaum muslimah, ya, termasuk di dalamnya orang-orang yang haid, ya, orang-orang yang sedang dipingit, ya, dipingit ini yang akan menikah, itu disuruh keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi musalla. Musalla itu apa? Ya, musalla itu maksudnya adalah lapangan. Ya, lapangan yang dijadikan untuk sholat. Jadi di Timur Tengah, ya, orang Arab, ya, ketika menyebut musalla itu maksudnya adalah lapangan yang dipakai untuk tempat sholat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Itu diperintahkan, ya, termasuk orang yang haid untuk keluar rumah. Tapi orang yang haid itu diperintahkan untuk menjauh dari musola, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan masuk ke dalam musola, ya, tapi menjauh dari musola. Ada di sekitar lapangan yang dipakai untuk sholat itu. Ya. Apalagi masjid, begitu kan? Apalagi masjid yang memang dipakai 5 waktu. Nah, ini dalilnya, ya. Mayoritas ulama mengharamkan wanita yang haid, ya, yang sedang berhadas besar itu masuk ke dalam masjid. Namun ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi kita cari keadaan yang paling aman, ya, khuruj minal khilaf, ya, keluar dari perselisihan pendapat itu, cari yang paling berat ini. Apa yang paling berat? Ya, mayoritas ulama yang mengharamkan. Ini yang paling aman. Jadi untuk ibu-ibu kalau sedang haid jangan datangi masjid, ya, jangan masuk ke dalam masjid untuk hadiri ta'lim. Ya, ya, apalagi sekarang media dakwah sangat luas, ya, bisa mendengarnya lewat kajian, lewat YouTube, ya, dan seterusnya. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-6, wat tawaf, ya, melakukan tawaf. Nah, ini orang yang haid itu dilarang untuk melakukan tawaf. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat tawafu haula al-bait min as-salah. Ya. Tawaf di Baitullah, di sekitar Ka'bah itu, ya. Nah, di sekeliling Ka'bah itu minas salah, adalah bagian dari salat. Ya, jadi yakni orang yang ingin melakukan tawaf itu keadaannya sama seperti orang yang sedang salat. Ya, jadi dia harus suci, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu bagaimana kaum muslimah yang masih haid, ya, kemudian dia hendak melakukan ibadah haji, ya, apakah dibolehkan untuk yakni minum obat supaya menghentikan haidnya sementara atau tidak? Ini para ulama berselisih pendapat. Tapi saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang membolehkan itu, ya, karena itu dalam kondisi yang darurat, ya. Kita jauh ini, Indonesia ini jauh dari Makkah, ya. Perlu biaya yang besar untuk bisa datang ke sana. Belum lagi waiting listnya, gitu kan? Bisa kalau di Lampung berapa tahun paling lama?
sudah di atas 15 tahun mungkin ya Pak ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi tidak ada masalah ya ketika perempuan melakukan ibadah haji dia minum obat ya, supaya yakni haidnya berhenti sementara. Nah, sehingga amalan haji atau manasik hajinya sempurna dilakukan. Baik. Ya. Ini tawaf ya. Bagaimana dengan sa'i? Sa'i boleh ya. Tetap melakukan sa'i kalaupun masih berhadas kecil ya. Catatannya hadas kecil ya. Kalau hadas besar tidak boleh, hadas besar ya. Untuk sa'i, untuk orang yang haid tidak boleh melakukan sa'i. Tapi kalau hadas kecil, misalnya sedang sa'i nih ya. Pak Yusri lagi lari-lari kan, ada sebagian yakni wilayah di tempat sa'i itu, Safa Marwah, untuk laki-laki disunahkan untuk lari kan. Nah, ketika lari lepas gitu kan, kentut. Ini bagaimana? Jangan bingung-bingung, tetap diteruskan. Nah, ini sudah belajar kita. Kalau untuk sa'i ya, hadas kecil maka diselesaikan ya, ibadah sa'inya. Ya, yang dilarang adalah ketika berhadas besar, itu tidak boleh melakukan sa'i. Ya, begitupun kalau tawaf jelas ya, tawaf yang hadas kecil pun tidak boleh, gitu kan, apalagi hadas besar. Taib. Kemudian wal wat'u, ya, wal wat'u ini adalah berhubungan badan suami istri, ini pun dilarang. Ya. Termasuk ketika, mohon maaf ya, termasuk ketika di hari, misalnya di hari yang terakhir, ya, kebiasaannya 7 hari, ini Pak Ustadz Riono ya. Kebiasaannya 7 hari ya. Di hari yang ke-7 sudah bersih ya. Kelihatannya sudah bersih ya, bersabar dulu, tunggu besoknya Ustaz ya, tunggu besoknya, karena itu masih masa haid ya. Di hari ke-7 itu dia harus memastikan, jangan karena sudah bersih nggak keluar ya, kemudian yakni mendatangi istri, ini jangan ya. Ini sabar, tunda besok dan sehingga kondisinya betul-betul bersih ya dari darah haid, suci. Taib. Wal wat'u, dan yang terakhir adalah wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Ya. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Ini jamaah muslimah, wabil khusus jamaah muslimah. Larangan yang terakhir ya, yang berlaku untuk orang yang haid dan nifas adalah al-istimta', yakni mohon maaf, bercumbu ya, bercumbu dengan suaminya ya, di daerah antara pusar dan lutut. Nah, ini dilarang, haram hukumnya. Lalu bagaimana kalau pasangannya bercumbu ya, di atas pusarnya ya, boleh tidak? Nabi SAW membolehkan ya. Nah, jadi Ustaz Sumarno masih boleh itu kalau di atas pusar ya. Ini ilmu ya. Karena ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi SAW ya, menyampaikan keadaan istrinya yang sedang haid ya. Nabi SAW katakan, berbuatlah kepada istrimu ya, di atas pusar ya. Dilarang daerah antara pusar dan lutut, itu dilarang, haram hukumnya ya. Karena dikhawatirkan kebablasan nanti ya. Jadi di atas pusar ini yang dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid ya. Kecuali tadi ya, batasannya sudah jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan janganlah kalian mendatangi mereka hingga mereka suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya. Jadi ada 8 larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas ya. Dipahami jamaah muslimah? Insyaallah paham ya. Alhamdulillah. Ini suara Ustaz Muhtaram enggak terdengar. Biasanya terdengar. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya dan memberkahi beliau, menjaga beliau, menyembuhkan penyakit ya ayahandanya dan kaum mukminin dan mukminat. Allahumma amin. Baik. Ini sedikit lagi. Nah, adapun orang yang junub, orang yang junub
Nah, ini kan berlaku untuk perempuan dan laki-laki juga, ya. Hanya ada 5. Jadi dari 8 itu dikurangi 3 poin, jadi ada 5. Apa saja? Pertama, salat, as-salat. Salat dilarang untuk yang junub, ya, sampai dia suci. Ya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya, orang yang junub dilarang untuk membaca Al-Quran, ya, baik hafalan maupun melihat tanpa menyentuh. Ya. Yang ketiga, menyentuh mushaf, ya, dan membawanya. Ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ya, menyentuh mushaf, ya, selama ada penghalang. Ya. Jadi tidak, yakni mushaf itu tidak langsung disentuh oleh kulit tangannya. Misalnya sarung tangan, ya. Nah, ini dalam kondisi darurat tidak masalah. Ya. Misalnya untuk memindahkan mushaf yang bisa jadi jatuh di rumah, begitu kan? Maka digunakan sarung tangan atau ya kain lah. Ya. Jadi tidak menyentuh langsung. Taib. Itu yang ketiga. Yang keempat, tawaf. Ya. Yang keempat, tawaf. Ya. Yang terakhir adalah walubthu fil masjid, berdiam di masjid, ya, untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ini nggak boleh, ya. Tapi kalau sekedar lewat saja boleh, ya, sekedar lewat begitu ya. Misalnya Mas Obi ini, ya, junub, mimpi basah begitu kan, ya, tiba-tiba mau yakni katakanlah mandinya di toilet perempuan, ya. Ini contoh ya Mas Obi ya, mohon maaf ya. Lewatin masjid ini, jadi nggak muter dulu, tapi lewat dalam sini dari pintu ke pintu, ya, itu nggak apa-apa kalau hanya sekedar lewat. Tapi kalau untuk duduk ngobrol nggak boleh, haram hukumnya, ya. Nah, ini terkait dengan larangan untuk orang yang junub, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, jadi orang yang junub itu dilarang untuk berdiam di masjid, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, kecuali hanya sekedar lewat saja hingga dia mengangkat hadas besarnya, mandi besar. Baik. Nah, terkait dengan sekarang larangan, ya, larangan orang yang berhadas kecil, ya. Jadi kalau tadi untuk yang junub ada 5 larangan, yang tidak dilarang berarti 3, ya, dari yang 8 itu. Apa diantaranya? Ya, berhubungan suami istri, ya, itu nggak dilarang. Misalnya, ya, mohon maaf ya, sudah melakukannya, mau nambah lagi, ini kan, bagaimana? Ya boleh, tidak ada masalah. Ya. Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Untuk berwudu dulu. Jadi sudah melakukan hubungan pertama, ya, yakni jedanya itu dipakai untuk wudu, ya, membersihkan kemaluan kemudian berwudu. Nah, ini akan yakni mengembalikan kekuatan, energi. Nah, ini bisa diamalkan ya, Ustaz. Baik, ya. Nah, ini penting ya. Ucapan bismillah itu penting jamaah sekalian. Ini hati-hati ya. Jangan sampai tidak terucap bismillah itu, ya. Karena ucapan bismillah ini, ya, penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia. Ya, jadi kalau seorang suami dan istri tidak membaca bismillah ketika melakukannya, itu jin, setan ikut nonton. Nah, setan itu kan ada di sekitar kita. Jadi tidak mengucapkan bismillah itu ikut nonton, ikut melihat. Nauzubillah min dzalik. Jadi ucapkan bismillah paling tidak, ya. Kita berharap keberkahan, ya, pertolongan dari Allah, ya, dan kebaikan dari melakukan hubungan yang halal itu. Baik. Ya. Kemudian apalagi yang boleh selain berhubungan, ya, ya bercumbu boleh, ya. Kemudian apalagi membaca Nah, ini yang boleh. Jadi yang junub itu kan yang dilarang 5, ya. Sebelumnya untuk haid dan nifas yang dilarang 8. Berarti yang dibolehkan untuk yang junub ada 3 kan? Yakni berhubungan badan, kemudian puasa. Nah, bercumbu dan puasa. Puasa boleh, ya, untuk orang yang junub boleh. Misalnya, ya, di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan
sebelum sahur gitu kan, berhubungan badan, ya. Kemudian sahur, ya. Baru yakni mandi besar, ya, setelah azan subuh, ya. Maka tidak membatalkan puasa tetap berlanjut, ya. Atau sebaliknya, ya, misalnya setelah sahur 10 menit 15 menit sebelum azan, ya, berhubungan dulu suami istri, ya. Ketika azan ya berhenti, gitu kan, sebelum azan harus dipastikan sebelum azan berhenti, ya. Kalau azan berkumandang tetap, ini sudah, ya, batal itu puasanya, ya, batal puasa, ini pembatal puasa. Nggak, ini fikih ya jamaah sekalian nih. Ini bukan sesuatu yang tabu, yang jorok, enggak. Ini fikih harus yakni disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nah, untuk yang berhadas kecil, ini larangannya hanya ada 3. Pertama apa? Salat. Ya, berhadas kecil salat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahdatha la yaqbalullah ya, salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Ya, Allah tidak akan menerima salat kalian, ya, selama dia berhadas, ya, sampai dia mengangkat hadasnya. Ya. Ini larangan pertama. Yang kedua tawaf. Dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf dan membawanya. Ini orang yang berhadas kecil haram hukumnya menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya, ya, kecuali dengan yakni penghalang kain tadi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini terkait dengan yakni fikih, ya, yang berisi larangan-larangan bagi orang yang haid, nifas, junub dan berhadas kecil. Ya, mudah-mudahan kita memahaminya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ilmu ini, ya, serta mengampuni segala dosa kita, ya, orang tua kita, keluarga kita, kaum mukminin dan mukminat. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa alam. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Ustaz. Naam, safar. Naam. Maksudnya selama 1 bulan itu kita enggak boleh makan rawatib. Safar Ustaz, bukan safar. Safar ketika sedang berpergian, bukan safar. Safar ketika safar sedang berpergian jauh, bukan safar, ya, bukan bulan safar. Al-Muharram safar bukan. Tapi ketika sedang berpergian. Masya Allah. Naam, ya. Tapi untuk yang lain tadi, untuk yang junub dipahami Ustaz, ya? Paham itu? Itu paham, ya. Nah, ini safar bukan safar. Ini safar, ya. Ketika berpergian jauh, Nabi SAW meninggalkan salat sunnah kecuali salat qabliyah subuh, salat witir, salat tahajud. Itu tidak Nabi SAW tinggalkan. Baik. Ya, ada, silakan. Pak. Saat kita sedang junub, itu waktu makan minum itu sebaiknya seperti setelah junub atau setelah kita bersuci atau gimana? Karena saya pernah dengar itu mengurangi keberkahannya. Nah, yang kedua, selama kita junub itu apakah boleh memotong rambut atau kuku atau sebagainya? Karena secara ini itu belum kita sucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, untuk yang pertama tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang, ya, orang yang junub yakni menunda makan dan minumnya sampai dia bersuci. Jadi dalam hal ini, ya, kita hilangkan was-was kita, ya. Jadi kalau sedang junub, ya, kemudian mau minum, ya, bahkan dalam sebagian yakni dalam kondisi tertentu, ya, minuman, contoh misalnya minum madu, ya, itu bisa mengembalikan tenaga dan seterusnya, ya. Jadi tidak ada larangan, ya, untuk makan dan minum ketika junub itu. Yang kedua terkait dengan tadi apa, Roni? Potong rambut, ya. Ini pun tidak ada dalil yang menganjurkan setelah junub atau sebelum tadi. Selama junub. Selama junub. Naam, tidak ada anjuran juga, ya.
tidak ada anjuran tentang hal itu. Tidak itu terkait dengan memotong kuku, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu disunnahkan yakni di hari Jumat memotong kuku itu. Ya. Di hari Jumat. Jadi kalau pas junubnya di hari Jumat, itu dipotong kuku. Nah, secara akalinya kalau kita bawa rambut kita sedang panjang ya. Nah. Kita potong kan itu rambut yang tadi yang terpotong tadi belum kita sucikan. Atau itu memang ada pengaruhnya. Ya, saya paham. Naam. Iya. Wallahu taala ala wa alam, ya. Tapi yang jelas sebaiknya harus butuh dalil ya tentang hal itu, ya. Selama tidak ada dalil yang yakni melarang, ya, maka itu dibolehkan, ya. Kalau itu kayak lagi nih petani ini, kalau dia wanita sedang hamil, kemudian ada petani yang menanam cabai, dia di waktu itu masuk dalam lokasi situ bisa kritik, tapi Nah, ini namanya tatayur, Pak. Ini yakni keyakinan jahiliyah. Jadi tatayur itu yakni keyakinan, ya, yakni menganggap sesuatu ada keberuntungan dan kesialan. Itu tatayur, itu bagian dari syirik kecil itu, Pak. Ya, syirik bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Itu mengurangi kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala. Abaikan. Nah, tadi terkait dengan Pak Roni tadi, kalau kuku jelas ya, setiap hari Jumat disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau bagian rambut yang lain, bulu yang lain, itu jangan melebihi dari 40 hari. Karena ada riwayat. Nah, jadi kalau mau potongnya ya jangan lebih dari 40 hari. Ya, itu ada riwayat yang menjelaskan tentang hal itu dan dijelaskan oleh para ulama. Adapun tadi, ya kalaupun selama junub kemudian mau motong rambut, itu saya berkeyakinan tidak ada masalah karena memang saya tidak pernah menemukan dalil tentang larangan itu. Ya, karena inti dari mandi junub itu adalah mengalirkan, ya, air ke seluruh tubuh kita sampai ke pori-pori kepala, itu intinya. Jadi pori-pori kepala itu harus kita basahi betul ketika mandi junub itu. Ya, jadi adapun kalau motong rambut nggak mempengaruhi. Ya, jadi intinya kan rambut itu masuk ke pori-pori kepala, gitu ya. Sebagaimana pernah kita praktekkan bagaimana praktek mandi junub itu. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik jamaah sekalian, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, ya, orang tua kita, anak keturunan kita, kaum mukminin dan mukminat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.